Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Kali ini kita mau ngomongin Sport 150cc-nya Yamaha yang baru. Jadi kemarin setelah All New CBR launching, Yamaha juga diem-diem nih, nggak tinggal diem ya. Jadi dia langsung bikin penyegaran R15-nya. Warnanya keren teman-teman, warnanya tuh lebih racing, lebih anak muda banget lah. Jadi kalau kalian yang berjiwa muda pasti senang lah lihat warnanya ini. Ini jadi warnanya ada silver matte, silver dove gini, ada biru yang racing banget, ini mirip banget kayak R1, kayak R6 gitu kan. Dan ada satu lagi warnanya hitam dove. Kita akan sama-sama lihat detailnya apa aja sih yang berubah dan apa yang bikin R15 ini jadi lebih sporty, lebih anak muda. Yuk, sini kameranya. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama, warna silver matte. Silver matte-nya ini ternyata nggak semuanya matte ya, jadi nggak semuanya dove. Perpaduan antara silver, dove, dan warna yang masih glossy. Bagian fairingnya ini warnanya silver dove. Cuma yang unik ya, ini kalau kalian pegang gini, ini tetap halus gitu loh. Jadi mirip kayak glossy, tapi sebenarnya warnanya dove, nggak mengkilap. Terus di bagian depan ini ada identitasnya ya, R15 gini. Ini fontnya juga khas banget R series-nya Yamaha gitu kan, R1M, R6 semua warnanya kayak gini. Dan yang bikin keren adalah yang bikin warnanya tuh gonjreng banget. Si silver yang kalem tadi itu dipadu sama warna hijau Tosca gini ya. Ini bikin nyala gitu kelihatannya. Di bagian sini nih lehernya, ini perpaduannya teman-teman. Jadi silvernya itu kalau yang atas dove, yang bawah ini glossy nih. Kelihatan kan? Dia lebih tuh bisa buat ngaca, tangannya masih kelihatan buat ngaca gitu. Warna silver glossy ini juga sampai ke bagian bawah. Nah, spatbornya juga sama. Jadi ada beberapa bagian sih yang warnanya glossy ya. Silver glossy itu ada di spatbor, ada di bagian kolong tuh, kolong fairingnya. Terus ada juga di buntut belakang. Nanti kita sama-sama lihat ke belakang sana ya. Warna silvernya ini juga bikin tampilan shockbreakernya yang gold itu makin kelihatan ya, makin terekspos gitu kan. Shockbreakernya diameter AC 37 mm, masih sama kayak yang lama. Terus ini vendornya pakai Kayaba ya. Kemudian peleknya tuh kan. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan teman-teman, silvernya kalem, tapi gonjrengnya, racingnya itu diperkuat sama detail-detail yang warnanya tuh hijau Tosca tadi ya. Peleknya dong, gonjreng banget. Peleknya masih sama kayak yang lama, dia pakai lebar 2,5 inci, terus palangnya yang spoknya miring-miring gitu ya. Bannya IRC Roadwinner, ukurannya 100/80. Kalau dari depan kelihatan padat ya. Ya pun sebenarnya secara spesifikasi ini nggak ada perubahan dibandingkan versi yang sebelumnya. Kemudian bagian sampingnya ini sebenarnya ini agak berbeda kalau dibandingin sama silvernya si NMAX atau Aerox ya. Tuh yang sana tuh, ada NMAX sana teman-teman. Nah beda kan. Jadi kalau si NMAX itu silvernya kayak mengkilap nyala, biarpun dove kayak ada chrome-nya gitu kan. Nah kalau di R15 ini lebih ke arah dove-nya sih, lebih ke butek-butek gimana gitu, tapi keren. Nah di bagian samping tuh teman-teman lihat nih, stikernya sederhana ya, cuma garis-garis gitu doang, tulisannya R15 dan ditegaskan pakai tulisan variable valve actuation. Simple tapi sportnya dapet lah. Kemudian apalagi yang kalian mau lihat dari motor ini? Tangki ya. Nah tangkinya ini perpaduan antara dove sama glossy juga. Kalau area kokpit sih hampir nggak ada perubahan ketimbang yang versi sebelumnya ya. Sama aja tuh stang-stangnya, terus fitur-fitur di panel indikatornya. Kemudian saya suka banget teman-teman sama ini nih, sama segitiga atasnya si R15 tuh, dia lubang-lubangnya sporty banget, ini mirip kayak R1. Begitu juga sama speedometernya, ini juga masih sama kayak yang lama teman-teman, nggak banyak berubah. Nyalain ya, nyalain yuk. High body, dia ada sapaannya, bisa dirubah juga sapaannya. Isinya lengkap banget teman-teman. Ada gear position, ada tachometer, speedometer, terus fuel meter, dan di sini ini juga ada indikator buat variable valve actuation-nya di sini. Oh. Terus yang bagian bawah ini isinya lengkap banget teman-teman. Ada odometer, ini masih 0 km karena motor masih baru banget crash. Terus ada trip 1, trip 2, trip fuel. Ini jarak yang masih bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar di tangki. Terus ini ada jam digital, ini ada fuel meter yang real time. Ini average fuel consumption-nya. Terus ini ada average speed, jadi kita rata-rata jalan berapa kilometer per jam juga kebaca di sini. Balik lagi ke odometernya. Oke, kalau kuncinya tetap aja masih pakai pengaman bermagnet kayak gini teman-teman. Loh,
Buka tutupnya manual ya. Ketutup, kebukanya juga manual. Set. Gitu. Lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya teman-teman yang tadi saya bilang, di buntutnya ini pakai warna glossy juga. Silver yang lebih tua, glossy, dan di sini ada tulisan Assist and Slipper Clutch. Ini salah satu fitur unggulannya si R15. Salah satu motor 90 cc yang paling pertama pakai Assist and Slipper Clutch. Kemudian lihat bawah lagi sama teman-teman. Ada yang berbeda ya. Tetap pakai ban Roadwinner, terus tetap pakai ukurannya 140/70. Gede banget. Ini sama kayak banyak motor-motor 2,5 teman-teman. Peleknya lebar 4 inci ya. Wow, lebar banget sih. Kalau 2,5 tuh kebanyakan ada yang pakai 4 inci, ada yang pakai 4,5 inci. Kemudian detail-detail yang lain masih tetap sama aja sih, mirip-mirip ya. Kayak swing armnya aluminium, terus sasisnya Delta Box. Ini bikin tampilannya tuh kelihatan lebih padat gitu kan. Nggak kopong ya, karena emang gede-gede banget. Kesannya big bike look-nya dapat banget lah. Oh ya, ini sudut-sudut di fairingnya juga masih kayak yang lama, tajam-tajam, banyak lubang di sini. Ini ada lubang angin apa gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi jalan gitu ya, ini pembuangan panasnya lebih maksimal karena dari sini gede-gede banget teman-teman lubangnya. Dan yang atasnya ada kasa gitu ya, ada kayak jaring-jaringnya gitu. Kalian bisa lihat detailnya kayak gini. Terus oh iya, satu lagi yang saya suka dari fairingnya R15 itu adalah ini nih teman-teman nih, sama-sama ngolong yuk. Ini ada covernya nih, dia di cover gitu, jadi lebih bersih, lebih clean gitu. Jadi kayak kotoran apa tuh nggak langsung ngotorin bagian mesin. Selain itu juga ini bikin area mesinnya nggak kelihatan kopong ya, jadi kelihatannya kayak padat ngisi gitu. Terus di atasnya ada radiator buat pendinginan mesinnya. Jadi selain radiator juga ini masih ada lubang angin juga lah ya buat mendinginkan mesin dari sini nih. Jadi lebih clean, lebih rapi gitu. Karena cover semua di bagian kolongnya. Ini yang warna matte silver. Yuk, kita sama-sama lihat yang sebelahnya. Ini yang warna biru ya, racing blue. Ini mirip sih, kayak R1M, kayak R6 gitu kan. Warna birunya tuh khas banget, khasnya Yamaha. Ini beda loh sama warna biru-biru yang lain gitu. Kalau birunya Yamaha tuh lebih gelap, lebih tua gini. Bedanya kalau yang di varian yang racing blue ini mayoritas hampir semua tuh warnanya biru glossy. Fairingnya, tankinya gitu kan. Yang Dove tuh cuma spatbor sama di bagian belakang sini di buntut. Lainnya semuanya glossy. Ini stiker R15 di sininya. Ini juga nggak ada garis-garisnya, lebih polos. Cuma tulisan Assist and Slipper Clutch-nya yang tadi ada di belakang, kalau di varian yang biru ini ada di bagian sini. Kalau yang ini kan tadi nggak ada tuh. Nah, cuma tulisan Variable Valve Actuation. Loh, kalau yang biru tulisan VA-nya ada di mana? Ternyata ada di sini. Ada di sini. Tapi yang belakang polos. Yang belakang ini kotak-kotak khasnya Yamaha Racing kan tuh. Itu perbedaan stikernya. Satu lagi yang beda kalau masalah stikernya ada di sini teman-teman. Nah, di yang versi warna biru ini di sini tambahan stiker tulisan R15. Sedangkan untuk yang bagian depan yang ini sama sih, mirip tuh. Mirip kan? Cuma bedanya nggak ada garis warna kuningnya aja. Kalau warna biru ini yang bikin saya suka tuh ini ya, apa namanya? Birunya tuh full sampai ke pelek-peleknya, terus juga upside-nya yang warnanya gold juga bikin kelihatan lebih sporty tapi mewah gitu lah. Jadi kayak mahal gitu kan. Itu teman-teman. Oh iya, warna hitamnya kebetulan di Yamaha Mekar Motor Bogor ini nggak ada, udah laku duluan kali ya. Cuma ya sebenarnya mirip-mirip kayak yang si silver ini. Mayoritas warnanya adalah hitam Dove, tapi spatbor depan dan buntutnya itu pakai warna hitam glossy. Kalau untuk harga R15 ini cuma ada satu varian teman-teman, karena emang cuma ada satu tanpa ABS ya. Kalau di merek lain kan ada pilihan ABS atau non ABS, tapi kalau di R15 ini cuma ada satu varian doang, harganya 37 jutaan. Harga segitu kalau menurut saya sih masih oke lah ya, dengan beberapa fitur-fitur yang nggak ada di kompetitornya. Misalnya apa? Misalnya yang nggak ada di kompetitornya, swing armnya teman-teman. Swing armnya aluminium. Yang lain nih sekelasnya kayak CBR, kayak gesek masih pakai pipa biasa. Terus mesinnya. Nah,
Mesinnya juga kalau menurut saya sih teknologinya oke ya. Kenapa? Karena ada variable valve actuation. Emang sih kalau secara performa mungkin GSX lebih powerful di atasnya gitu kan. Tapi kalau si R15 ini pakai variable valve, dia bikin tenaganya itu rata, di bawah tenaganya enak, di atas juga enak. Powernya juga pasti yang paling besar ketimbang kompetitornya. Dia 19 HP ya powernya, masih paling besar. Yang dia bikin beda lagi adalah sasisnya, delta box sendiri. Yang lain nggak pakai delta box, saya pakai sasis tubular biasa. Oh iya, ngingetin lagi teman-teman, riding positionnya. Ini riding positionnya paling resi kalau dibandingin sama 150 cc yang lain. Tuh, posisi duduknya tuh nunduk, stangnya lebar gitu kan. Jadi feelingnya emang feeling kayak naik big bike ya, kayak moge gitu kan. Karena emang si R15 ini ya secara konsep emang big bike look gitulah. Ini sebenarnya kalau kalian jajarin sama 2,5 gitu kan, R25 misalnya, itu tampangnya tuh nggak kebanting gitu, gede-gede firingnya, semuanya tuh emang kerasa kayak moge gitu. Biarpun sebenarnya mestinya cuma 150 cc gitu kan. Fairingnya dibikin sini besar, tanknya juga kotak besar gitu kan. Biarpun masih oke sih, teman-teman banyak yang nanyain kan, kira-kira kapan ya pembaharuan lagi buat R15? Kalau menurut saya sih kayaknya masih agak lama ya, karena secara tahun produksi kan dia ini baru launching yang V3 ini ya, generasi ketiga ini baru launching tahun 2017. 18, 19, 20, 21, berarti baru 4 tahun kan. Biasanya siklusnya itu sekitar 5-6 tahunan. Ya mungkin tahun depan gitu, atau tahun 2022, kita sama-sama tunggulah. Masukannya apa kalau buat si R15 ini? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Misalnya desain depannya dibikin kayak R1 gitu, atau misalnya ini nih si knalpotnya dibikin agak lebih tinggi dikit gitu kan, ya sekarang kayak datar gitu kan. Atau misalnya kalau menurut saya sih ini ya, speedometernya dibikin lebih berwarna lah, negatif display kayak gitu. Kayaknya sih apa ya, lainnya paling riding position sih kayak gini nih, tangki bagian belakangnya dibikin lebih ramping dikit biar lebih nyaman dikendarai. Lainnya sih oke, ini udah oke banget sih. Pejaban lah, masih pejaban sama CBR 150. Tinggal kalian mau pilih yang mana, pilih CBR atau pilih R15. Oh iya, ada satu lagi ya, ada GSX R150. Hampir lupa ya. Oke teman-teman, kira-kira itu R15 terbaru. Sebenarnya ada yang baru lagi sih teman-teman. Di sana tuh ada M-Aking yang versi 2021. Jadi ternyata kalau di Thailand itu kemarin M-Aking keluar yang 155, ternyata di Indonesia masih ngeluarin yang 150, jadi masih disegarkan gitu kan. Dan biasanya kalau misalnya disegarin, diganti strippingnya, warnanya, itu biasanya masih bertahan sampai 1 tahun ke depan. Warna yang baru ternyata kayak gini, dan ya kemungkinan sih ya ini yang akan bertahan sampai mungkin bisa jadi 1 tahun ya, selama 1 tahun ke depan masih akan seperti ini. Yang M-Aking ini ya kita sama-sama tunggu juga lah ya, mudah-mudahan nanti setelah yang varian ini, warna baru ini, generasi berikutnya adalah yang versi 155 cc sama kayak yang diluncurkan di Vietnam. Kenapa Vietnam duluan? Karena Vietnam tuh pasarnya beda sama Indonesia teman-teman. Vietnam sama Malaysia itu BBK Supernya lumayan laris lah, BBK 150 cc. Ini beda sama Indonesia yang namanya Matic, atau beda sama Thailand. Thailand tuh yang rame itu malah bebek-bebek cc kecil itu ya. Motor-motor bebek kayak Honda Revo atau Yamaha Vega R itu masih laris banget di Thailand. Kira-kira itu teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau nungguin M-Max yang 155 ya sabar dulu, kayaknya masih nggak secepat yang kita bayangkan. Oke teman-teman, kira-kira itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang lagi mengincar Yamaha M-Max atau R15 terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi, follow juga Instagram Otomotif_TV, dan tonton juga YouTube channel Motor Second, khusus untuk membahas motor-motor second berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.